Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung pajak. Pajak yang akan dihitung adalah pajak penghasilan atau PPH. Pernahkah mendengar pajak penghasilan atau bahkan sering? Ya, mungkin di sekitar kalian ada kerabat, orang tua, kakak, ataupun sepupu yang punya penghasilan atau menjadi pegawai. Mereka inilah pada hakikatnya yang sudah wajib membayar pajak penghasilan. Lalu apa sih pajak penghasilan itu? Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan meliputi gaji, honor, upah, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan pasal 21 dengan pekerjaan jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima wajib pajak dalam negeri. Dari penjelasan di atas, kita bisa identifikasi subjek dan juga objek dari pajak penghasilan. Yang pertama, orang pribadi berdomisili di Indonesia ini sudah wajib sekali membayar pajak. Kemudian orang pribadi berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. Ini boleh berturut-turut ataupun tidak. Selanjutnya, orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan ingin berdomisili di Indonesia. Warisan yang belum terbagi pun dikenai pajak. Kemudian badan usaha yang didirikan dan berada di Indonesia. Ini berlaku juga untuk cabang luar negeri yang membuka cabang di Indonesia. Selanjutnya, objek PPH. Objek, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, merupakan sesuatu yang dikenai pajak. Untuk PPH, maka objek pajaknya merupakan penghasilan, di mana setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak dalam negeri ataupun luar negeri dalam jangka waktu 1 tahun yang dapat dipakai atau bisa juga menambah kekayaan, itu merupakan penghasilan. Contohnya, laba usaha, dividen, hadiah, royalti, dan gaji bulanan. Oke, mari kita mengenal tarif pajak penghasilan. Tarif PPH termasuk ke dalam jenis tarif progresif. Kenapa? Karena semakin tinggi objek pajak, maka tarifnya bergerak semakin tinggi pula. Tarifnya di sini saya bagi 2. Ada tarif PPH orang pribadi dan tarif PPH badan. PPH-OP untuk orang yang mempunyai penghasilan, sedangkan PPH badan ditujukan untuk perusahaan yang akan membayar pajak atas laba usaha mereka. Nah, untuk tahun 2021 ada diskon pajak untuk UMKM dari 1% turun menjadi 0,5%. Tentunya ini memudahkan para UMKM di Indonesia ya. Kemudian PKP di sini merupakan penghasilan bersih setelah dikurangi dengan PTKP dan pengurang lain, dari yang terkecil 5% sampai yang terbesar di atas 500 juta itu tarifnya 30%, dan tarif ini untuk 1 tahun pajak. Sedangkan omset pada PPH badan itu merupakan penghasilan bruto atau penghasilan kotor. Ini mengarah pada laba perusahaan yang dihasilkan. Mari kita bahas mengenai PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. PTKP merupakan hak bagi wajib pajak sebagai pengurang dari penghasilan neto orang pribadi. Ada 4 jenis PTKP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK 010/2016. Yang pertama, untuk diri wajib pajak orang pribadi itu sendiri itu besarannya 54 juta. Yang kedua, ada tambahan jika wajib pajak tersebut sudah menikah atau kawin sebesar 4.500.000. Jika wajib pajak mempunyai tanggungan atau anak, ini per anaknya atau per tanggungan di besarannya 4.500.000. Yang menjadi PTKP adalah 3 orang maksimalnya. Kemudian jika penghasilan istri atau suami digabung, itu PTKP-nya 54 juta. Di sini terdapat tabel PTKP sesuai dengan jumlah tanggungan mengacu pada ketentuan Permenke yang tadi. Untuk kode ini merupakan status dari wajib pajak. TK_0 itu maksudnya wajib pajak tidak kawin, 0 tanggungan. PTKP-nya 54 juta. Kemudian TK_1 artinya wajib pajak tidak kawin, 1 tanggungan. Total PTKP-nya 58.500.000. Dari mana? Nah, coba kita hitung nominalnya.
Karena statusnya dia tidak menikah dan satu tanggungan, maka wajib pajak sendiri sebesar 54 juta rupiah ditambah dia mempunyai satu tanggungan, artinya tambahan lagi 4.500.000 PTKP-nya. Nah, sekarang kita lanjut ke bawahnya. Ada TK garis miring 2, itu maksudnya wajib pajak tidak kawin dan mempunyai dua tanggungan. Nominalnya adalah 63 juta rupiah. Perhitungannya, kita tambah 54 juta rupiah untuk wajib pajak itu sendiri, ditambah ada dua tanggungan, artinya 2 dikali 4.500. Tambahkan, itu hasilnya akan menjadi 63 juta. Nah, coba kalian hitung untuk PTKP dengan status-status di bawah ini. K garis miring 0, K garis miring 1, K garis miring 2, dan seterusnya. Kita beralih ke biaya pengurang. Saya ingatkan ya, PKP itu sama dengan penghasilan bruto dikurangi biaya pengurang dikurangi PTKP. Untuk PTKP tadi kita sudah bahas, kemudian kita bahas biaya pengurang. Biaya pengurangnya ini ada dua, yang pertama ada biaya jabatan dan yang kedua ada biaya pensiun. Untuk biaya jabatan, ketentuannya adalah 5% dari penghasilan bruto atau maksimalnya 500.000 per bulan, setara dengan 6 juta per tahun. Atau perusahaan tempat wajib pajak bekerja itu sudah menentukan biaya jabatan masing-masing. Kemudian ada biaya pensiun, ini ketentuannya 5% dari penghasilan bruto atau maksimal 200.000 per bulan, setara dengan 2.400.000 per tahun. Mari kita coba selesaikan kasus berikut. Agam, seorang karyawan BUMN, memiliki pendapatan sebesar 13 juta rupiah per bulan. Setiap bulan ia membayar iuran pensiun sebesar 200.000 dan biaya jabatan 300.000. Agam telah menikah dan memiliki 3 orang anak. Istri Agam tidak bekerja. Hitunglah PPh Agam. Untuk menghitung PPh Agam, pertama kita harus cari penghasilan bruto Agam selama setahun. Karena gaji Agam 13 juta rupiah per bulan, maka kita kalikan 12, hasilnya adalah 156 juta. Yang kedua, kita hitung pengurangnya. Pengurangnya ada dua, ada biaya jabatan dan juga biaya pensiun. Masing-masingnya kita kalikan 12 supaya mendapat nominal per tahun. Didapatlah biaya jabatannya 3.600.000 rupiah. Itu dari 300.000 dikali dengan 12 bulan. Kemudian biaya pensiunnya 2.400.000, itu dari 200.000 dikali 12 bulan. Nah, total pengurangnya adalah 6 juta rupiah. Langkah selanjutnya kita kurangi atau kurangkan penghasilan bruto 156 juta dikurangi dengan 6 juta rupiah tadi. Hasilnya 150 juta. Ini merupakan penghasilan neto Agam selama setahun. Langkah berikutnya kita cari PTKP Agam. Untuk mencari PTKP kita teliti status dari Pak Agam. Lihat poin-poinnya. Pak Agam itu sudah menikah, berarti K. Kemudian dia mempunyai anak. Berapa di situ anaknya? Ada 3 ya, berarti status Pak Agam adalah K3 atau K garis miring 3. Kembali lagi ke tabel yang tadi, berapa sih PTKP dari Pak Agam K3 itu? Nah, setelah kita lihat dari tabel atau kita hitung sendiri, maka nominalnya adalah 72 juta rupiah untuk PTKP Pak Agam. Kemudian kita kurangkan 150 juta yang merupakan penghasilan neto Pak Agam dikurangi dengan PTKP-nya 72 juta. Hasilnya adalah 78 juta rupiah. Sampai sini kita sudah dapatkan nominal dari PKP nih. Setelah mendapatkan PKP, maka kita masukkan PKP tersebut ke dalam tarif progresif. Tarif progresif pertama itu kan 5%. Untuk PKP yang boleh kita ambil hanya 50 juta karena lapisan tarif 5% ini adalah di bawah 50 juta. Kita kalikan hasilnya adalah 2.500.000. Oke, dari PKP Pak Agam itu baru 50 juta yang kita ambil dari 78 juta, maka ada sisa 28 juta. 28 juta ini kalikan ke tarif di lapisan kedua yaitu 15%. Hasilnya adalah 4.200.000. Setelah tidak ada sisa, maka kita jumlahkan. Dan dapatlah PPh Pak Agam selama setahun yaitu 6.700.000. Oke, ini baru per tahun ya. Sekarang kita cari PPh Pak Agam sebulan.
tinggal 6.700.000 yang tadi per tahun dibagi dengan 12 karena dalam satu tahun ada 12 bulan ya. Kemudian totalnya adalah Rp558.300. Kasus berikutnya menghitung PPh badan. Pada tahun 2020, PT Yaksa mempunyai pendapatan bruto atau omset sebesar 61 miliar. Penghasilan kena pajak sebesar 2,3 miliar. Tentukan besar pajak penghasilan terutangnya. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, tandai informasi apa saja yang bisa didapatkan. Yang pertama, omsetnya 61 miliar dan PKP-nya 2,3 miliar. Karena omsetnya di atas 50 miliar, maka tarif yang dikenakan adalah 25% dikali dengan penghasilan kena pajak. Rumusnya 25% dikali PKP itu sama dengan 25% dikali dengan 2,3 miliar. Hasilnya 575 juta. Maka pajak yang harus dibayarkan oleh PT Yaksa adalah 575 juta per tahun. Oke, jika kalian sudah memahami bagaimana cara menghitung PPh, yuk selesaikan kasusnya Pak Rio berikut ya. Semangat menjawab. Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya.